Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ato bersama saya Lea Jasmine dan Om GF. di podcast Ato kami yang setiap minggunya selalu menampilkan podcast-podcast dengan tema yang sangat menarik. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang agak sedikit berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Ya, karena ini temanya di luar dari artikel Bapak yang Bapak tulis. Bapak sudah siap? Sudah. Oke. Jadi tema kita hari ini kenapa harus oil. Jadi kan Pak, selama ini kita selalu membahas mengenai kurikulum dalam trading. Kemudian di podcast pertama kita membahas trading adalah judi, kemudian atau profit dan loss, juga margin call ya Pak. Tapi kita tidak pernah benar-benar membahas Bapak sebagai seorang trader profesional, trader oil profesional yang sudah 10 tahun belakang ini memilih fokus di oil. Padahal kan yang kita tahu di masyarakat saat kita berbicara nih soal trading, pasti yang paling banyak dikenal oleh kalangan masyarakat, yang paling banyak diketahui secara umum itu trading itu ya forex, gold atau crypto. Di tengah maraknya trading forex, gold dan crypto, bahkan Bitcoin, Bapak justru memilih untuk fokus di oil sampai saat ini. Kenapa sih Pak harus oil? Bapak nggak tertarik dengan forex atau gold atau produk lainnya seperti itu? Oke, terima kasih Lia. Yang pertama ya, kenapa sih saya kemudian memilih oil ya? Jawaban pertama saya adalah saya sukses setelah trading oil. Oke. Nah, jadi saya sukses setelah trading oil, bukan berarti kemudian saya tidak pernah trading di gold ya. Bukan berarti kemudian saya tidak pernah trading di forex ya. Kemudian bukan berarti saya tidak pernah trading di kripto. Jadi saya juga pernah trading di ketiga produk tersebut ya. Nah, saya kan trading dari tahun 2009 ya, teman-teman sudah tahu ya. Jadi tahun 2009 sampai 2012 itu saya memang betul-betul fokus trading di gold ya dan forex ya. Nah, di forex pun itu saya memilih banyak pair waktu itu ya. Saya trading di GU atau GBP USD, kemudian Euro USD, Australian Dollar USD ya kan. Jadi saya trading di banyak pair waktu itu. Nah, saya gagal ya, saya hancur ya kan. Kemudian saya loss banyak sekali. Mungkin teman-teman sudah dengar ceritanya ya. Saya rugi sampai saya sama teman-teman kurang lebih 18 miliar lebih ya. Dan setelah saya evaluasi, kenapa kemudian saya rugi di sana ya kan? Bukan faktor produknya sebenarnya. Lagi-lagi saya katakan saya tidak fanatik ya dengan produk apapun sebenarnya yang mau kita tradingkan, silahkan ya. Yang paling penting hari ini bagaimana riset dan pengujian kita, kemudian pastikan kita akan berhasil di situ ya kan. Karena menurut saya selama ini kan banyak yang fanatik ya kan, bahwa kita harus trading di gold ya kan. Kemudian kita harus trading di forex atau kemudian kita harus trading di kripto ya kan. Nah, padahal menurut saya mungkin rezeki kita ini kan beda-beda lah ya. Mungkin ada rezekinya di gold ya kan. Kalau saya rezekinya hari ini di oil. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana oil ya kan? Kenapa kok bisa sukses di oil kan gitu? Itu kan yang harus kita gali sekarang ya kan. Menurut saya nanti setelah saya ungkapkan alasan kenapa kemudian saya bisa sukses di oil, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman yang mungkin hari ini belum berhasil profit di gold, forex, ya, kripto atau bahkan saham ya. Kenapa? Karena ini yang saya akan sampaikan ke teman-teman ini adalah merupakan proses perjalanan empiris saya ya. Dari gagal di gold, kemudian forex ya, kemudian berhasil kemudian trading di oil ya. Nah, jadi saya mulai meriset oil itu tahun 2013 lah ya. Jadi oil ini bukan hal yang baru sebenarnya ya kan. Tetapi sudah lama banget ya kan. Nah, jadi sama dengan komoditi gold sebenarnya. Cuman kan memang jarang dilirik ya. Padahal ya kalau saya bukakan data ya, itu sebenarnya kalau saya bilang oil itu paling stabil di antara semua produk yang ada di trading ya kan. Dan paling masuk akal ya kan. Kenapa? Karena oil ini atau crude oil ini kan memang jelas ya, itu adalah komoditi yang jumlahnya terbatas ya kan, tidak bisa diperbaharui. Kemudian ada negara-negara atau organisasi-organisasi OPEC yang senantiasa menjaga kestabilan harga. Jadi memang oil ini paling logis dan memang harganya lah ya,
itu masih tertingginya kan $130 per barrel ya. Kemudian kalau bilang terendah ya 0 berarti kan, tapi kan mustahil juga sampai $0 per barrel harganya ya kan. Kalau minus mungkin, tetapi lagi-lagi saya katakan dengan riset yang saya punya dan data yang saya punya, sebenarnya paling stabil. Kalau saya bilang stabil tentu ya saya harus punya data dong, benar nggak Lea ya? Jadi saya harus punya data ya, saya punya data itu. Nah, kenapa kemudian saya berhasil ya? Saya kembali menegaskan ya, kenapa kemudian saya berhasil dengan trading oil? Karena saya berhasil menemukan racikan yang pas, berhasil menemukan racikan yang pas di produk oil, strateginya dan indikatornya apa. Karena memang ini yang paling berat lah ya. Produknya apa, indikatornya apa, strateginya apa. Dia harus harus benar-benar seirama ya kan. Karena menurut saya ya, selama ini teman-teman ya kan gagal di produk lain, atau saya nggak usah bilang teman-teman, saya dulu gagal trading di gold lah ya. Itu karena saya tidak berhasil menemukan indikator apa yang cocok, strategi apa yang cocok. Nah, kenapa? Karena saya tidak berdasarkan riset strateginya. Nah, saya 2013 itu mulai meriset oil. Nah, yang saya lakukan adalah memang saya menemukan pola yang dominan di produk oil. Jadi sebenarnya kalau kita mau sukses di trading itu, kita harus meriset produknya apa, pola yang dominannya bagaimana dari tahun ke tahun. Nah, kemudian strategi itu harus muncul dari pola yang dominan itu. Nah, saya sudah menemukan, saya punya data bahwa pola yang dominan oil itu seperti ini, ya kan? Maka strategi saya harus mengikuti pola yang dominan tersebut. Tanpa mengikuti pola yang dominan dari produk yang tanpa mengikuti pola yang dominan dari produk yang kita tradingkan, atau jangan-jangan selama ini strategi kita ini bertentangan dengan pola yang dominannya dari tahun ke tahun ini, maka hancur kita ya kan. Contoh misalnya ya kan, saya trading di gold misalnya, teman-teman trading di gold misalnya ya, menggunakan strategi breakout. Ternyata setelah kita tarik data bertahun-tahun, pergerakan gold ternyata lebih dominan pullback misalnya. Ya artinya bertentangan kan, artinya ini yang bikin kita hancur. Atau jangan-jangan teman-teman menggunakan strategi breakout di gold, tapi ternyata pola yang dominannya ini dua nih. Kalau nggak breakout, pullback nih di gold ya kan. Berarti nggak bisa kita hanya menggunakan strategi breakout, ya harus dua-duanya ya kan. Betul. Nah, inilah yang kemudian yang harus difahami oleh banyak trader, bahwa uji riset produknya, pola apa yang dominan, kemudian racik strategi di situ, lalu kemudian uji atau kemudian backtest lah kalau teman-teman bilang ini ya kan, di backtest. Nah, saya juga sudah melakukan backtest dan forward test. Forward test saya berhasil nih dari tahun ke tahun karena saya trading sesuai dengan pola yang dominan tersebut lah ya. Nah, kemudian saya juga sudah menguji, bukan hanya berhasil dengan trading manual ya kan, karena mengikuti pola yang dominan tadi, saya juga berhasil ya kan mencoba mencari validasi yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Saya menguji strategi tersebut lagi dengan menggunakan teknologi expert advisor ya, atau saya membuatkan logic di logic robot ya. Nah, kemudian saya melakukan backtest di situ, dan saya fokus dari pola yang dominan sudah saya temukan tadi, saya sudah menemukan nih kondisi market normalnya oil di tahun berapa, trending tahun berapa, kemudian ekstrim tahun berapa. Nah, kemudian saya melakukan pengujian dengan menggunakan teknologi dan itu juga berhasil ya. Jadi artinya kan semakin tidak terbantah ini. Iya, betul. Trading manual saya berhasil ya kan. Karena tadi ingat kuncinya tadi pola yang dominan. Kemudian pengujian teknologi berhasil. Dan kita semua by data yang kita punya. Nah, itulah yang mendukung. Jadi hari ini kalau teman-teman ingin sukses seperti saya ya kan, maka risetlah produk yang kalian tradingkan ya, polanya seperti apa yang dominan dari tahun ke tahun, nggak bisa hanya 1 tahun lah ya, tapi harus bertahun-tahun. Kemudian raciklah strategi dari situ, kemudian temukan ya dia dari pola yang dominan tadi, normal, trending, ekstrim tahun berapa, kemudian uji strateginya di situ. Kalau kalian berhasil menemukan itu, maka itulah asal mula kalian akan meracik sebuah strategi yang profitable. Tanpa menemukan pola yang dominan, tanpa menemukan kapan kondisi normal, trending, ekstrim di produk yang kalian tradingkan, maka saya pikir cepat atau lambat kalian akan selalu kena cut loss atau akan MC. Jadi kita harus benar-benar meriset produk yang
kita gunakan tadi dengan cara seperti itu. Nah hari ini saya sudah menemukan riset itu. Makanya di Akademi Trading Oil itu teman-teman udah nggak perlu meriset lah ya. Jadi yang mereka lakukan hanya menguji, karena kita sudah ada pengujian ini ya kan, pengujian teknologi kita berhasil ya kan, kemudian strateginya sudah baku ya kan, memang tinggal belajar aja dengan kurikulum berbasis kompetensi ya kan, step by stepnya seperti apa dan pengujian skillnya harus seperti apa, tinggal itu aja. Jadi tinggal mengikuti apa yang sudah saya lakukan, karena riset saya tuh cukup panjang ya, dari 2013 saya mulai mengenal oil, saya trading dari tahun 2009 sampai 2012 saya belum trading di oil, tetapi saya mulai meriset oil itu tahun 2013 sampai detik ini, dan teman-teman tinggal mengikuti aja bagaimana teknik saya ya kan, tinggal mengikuti aja proses pembelajarannya dan pengujian skillnya secara berkala. Itulah ya. Oke Bapak, ini kemudian ada rasa penasaran nih dari saya. Untuk sekarang saja masih banyak orang atau teman-teman trader pemula yang masih asing dengan produk oil ini. Saya melihat produk oil ini masih belum terlalu ter-up atau terlalu booming. Itu pun boomingnya setelah Bapak yang mulai muncul ke permukaan FYP di TikTok sebagai trader oil profesional, barulah mulai banyak yang aware atau melihat oh ada ya ternyata produk oil ini yang ternyata justru lebih stabil dan tidak terlalu banyak fundamental yang mempengaruhinya. Kemudian ini di tahun 2024 loh Pak, masih banyak juga yang belum tertarik atau ragu dengan oil. Terus apa sih hal yang membuat seorang Gibran Ferdiansyah yang 15 tahun lalu mengalami kerugian bahkan sampai 18 miliar di saat hancurnya masih mau bangkit kembali dan memilih oil? Karena ya Pak, justru harusnya dengan keadaan Bapak yang hancur karena trading dengan menggunakan produk yang banyak digunakan trader, harusnya Bapak tuh sudah tidak percaya lagi atau harusnya sudah trust issue lah kalau bahasa anak Gen Z sekarang ya. Karena logikanya kalau banyak yang digunakan saja membuat Bapak rugi besar, apalagi yang saat itu masih sedikit yang melirik. Ini justru Bapak memilih oil yang saya yakin 10 tahun yang lalu masih sangat sedikit yang tertarik. Bahkan mungkin di Indonesia 10 tahun yang lalu tuh trader oil bisa dihitung jari. Apakah memang awalnya coba-coba saja atau memang meriset atau ketidaksengajaan atau memang Bapak merasa hati Bapak mengarahkan Bapak untuk mencoba oil? Oke. Sebenarnya semua nggak ada yang kebetulan ya. Saya percaya satu hal bahwa di dunia ini sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan ingin membuat kita sukses ya, terlepas dari apapun itu ya, Tuhan pasti akan ngasih jalan ya kan. Termasuk saya juga ya. Saya merasa bahwa ya ini semua karunia Tuhan ya kan. Karunia Tuhan yang membawa saya akhirnya mengenal oil dan mempelajari oil ya kan. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita ingin melihat apakah kemudian kita ini petunjuk kita ini sudah ada dari Tuhan atau enggak ya kan, dengan cara apa sih? Dengan cara kita mau open minded sih. Jadi jangan fanatik menurut saya ya kan. Kita selama ini kan karena melihat orang trading di gold maka kita ikut-ikutan atau FOMO lah istilahnya ya kan. Orang lihat orang trading di forex ya kan, banyak orang trading di forex, kita ikut juga, di kripto juga sama ya kan, tanpa riset ya kan, kita ngikut-ngikut aja ini ya kan, padahal sebenarnya kan ada disiplin ilmu yang harus kita tekuni di situ, ada riset dan pengujian yang harus kita lakukan ya kan, dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya kan, butuh riset yang panjang, butuh pengujian yang jelas ya kan. Nah, jadi hari ini lagi-lagi saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa oil yang terbaik, enggak, atau gold yang jelek, enggak juga ya kan. Jadi semua tergantung pengujian kita ya kan. Saya punya pengujian yang menurut saya dengan tingkat level keyakinan tertinggi ya, bahwa pengujian saya ini benar-benar mampu membuat saya yakin dengan sangat yakin bahwa memang oil sangat logis, realistis dan mudah gitu kan. Kenapa? Karena fundamental yang mempengaruhi nggak terlalu banyak lah ya. Beda sama, mohon maaf nih ya, saya dulu trading di gold bingung ya kan. Besok malam ini apa nih beritanya? Besok malam apa lagi ya kan? Besok malamnya lain lagi ya kan. Jadi makanya nggak ada pola yang dominan ini ya kan. Polanya nggak dominan lah ya. Nah sementara kalau di oil ini fundamentalnya nggak banyak lah ya. Kalau di Forex Factory itu cuma 1 minggu sekali tuh crude oil inventories itu satu. Kemudian yang kedua newsnya itu yang besar itu paling meeting OPEC ya kan. Atau kalau ada konflik Timur Tengah ya kan. Nah ini kalau ini hanya mudah banget ya kan, kayak konflik Timur Tengah. Konflik Timur Tengah kayak kemarin ada Iran ya kan, salah satu produsen minyak terbesar juga ya kan. Itu ya artinya ketika ada konflik ya kan, nah ya udah harga akan naik. Ketika sudah mulai mereda konfliknya mungkin dengan adanya pidato ataupun pernyataan dari kepala negara segala macam,
itu pasti akan drop. Jadi kebaca gitu kan, sangat mudah. Jadi benar-benar supply and demand-nya ini benar-benar main dia kan. Makanya saya katakan saya sebenarnya, dan ini kan ada risetnya semua. Kita harus bicara pakai data ya kan. Kita harus bicara pakai data. Tingkat kestabilannya, kemudian bagaimana sih yang aman ini, bagaimana sih versi kita masing-masing. Tentu kita harus bicara by data semua dan by pengujian semua ya kan. Dan itulah yang saya lakukan. Jadi kesuksesan saya di oil ini saya bisa buktikan dengan pengujian dan data yang saya punya. Jadi nggak kita mainkan asumsi semata ya kan. Dan hari ini ya kan, silakan ini teman-teman banyak nih ya kan, wah oil licin segala macam ya kan, oil berbahaya ya kan. Sekarang pertanyaan saya ya kan, yang mana sebenarnya yang bahaya? Yang bikin banyak orang yang hancur atau sebenarnya yang enggak? Oil nih nggak ada orang hancur, jarang orang hancur di oil ya kan. Sekalipun ada mungkin karena memang metodenya berbeda ya kan. Metodenya berbeda dengan yang kita lakukan atau mungkin strateginya, risetnya kan bisa saja kemudian. Tapi kan masih sedikit. Tapi yang banyak yang hancur di gold sama forex ini udah banyak banget ya. Udah nggak hitung rata-rata teman-teman. Saya selama ini saya banyak sekali dapatkan ini ya yang punya pengalaman kayak saya dulu ya kan, mereka saya bilang bukan karena goalnya, bukan karena produknya ya, tetapi memang karena susah. Menurut saya risetnya yang agak susah di situ. Pola yang dominan ini nggak ketemu ya kan, kadang pullback, kadang breakout ya kan. Jadi fundamental terlalu banyak yang mempengaruhi, jadi pusing. Jadi trading oil ini lebih tenang karena lebih stabil ya kan, dan kita punya data untuk itu. Siap. Jadi memang awalnya Bapak memulai trading oil ini dari awal Bapak sudah riset ya? Memang dari awal Bapak sudah melakukan riset, dan semua yang Bapak persiapkan hingga sampai sekarang ini semua by riset, by data semuanya, dan sudah teruji ya? Benar. Jadi kita punya risetnya, punya pengujiannya ya kan. Jadi bahkan kita punya data dari tahun ke tahun, bagaimana pergerakan harian, bagaimana pergerakan mingguan ya kan. Kita semua sudah, karena namanya ya saya 2013 sampai sekarang kan berarti kurang lebih 11 tahun ya. Itu kan bukan waktu yang singkat ya. Artinya saya benar-benar fokus di oil ya kan. Ya saya benar-benar menguasai. Dan teman-teman nggak perlu meriset lagi kayak saya dulu lah ya. Tinggal belajar aja ya kan gitu. Tinggal menguji aja skillnya ya kan. Gitu. Dan sampai sekarang apakah Bapak masih meriset selama 11 tahun itu? Kita masih terus ya. Kita masih terus melakukan riset-riset. Tetapi menurut saya puncaknya adalah ketika saya sudah menemukan pengujian atau riset di kondisi market normal, bagaimana cara menghadapinya, di kondisi market trending bagaimana cara menghadapinya, kemudian di kondisi market ekstrim bagaimana cara menghadapinya, dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Puncak penelitian saya itu di situ, karena menurut saya market itu ya 3 hal itu, normal, trending, ekstrim. Saya selalu mengulang-ulang ini ya di setiap kali mungkin podcast atau tulisan saya, karena menurut saya ini hal yang paling penting ya kan. Karena jangan sampai nanti kalau kita tidak menguasai 3 hal ini, teman-teman jangan-jangan cuman berhasil di kondisi market normal tapi pada saat market trending kena. Begitu juga sebaliknya, berhasil di kondisi market trending tapi di market normal ekstrim kena ya kan. Kita harus berhasil ketiganya. Jadi menurut saya puncak dari penelitian saya adalah ketika saya sudah mampu merumuskan kondisi market normal, trending, ekstrim di oil tadi. Dan itulah yang menjadi bekal keyakinan saya. Ini saja resiko dalam trading nggak bisa dihilangkan ya. Jadi sedalam apapun penelitian kita, sedalam apapun riset dan pengujian kita, tetap resiko nggak bisa kita hilangkan. Tetapi paling tidak keyakinan kita tentu tinggi nih dengan semua data yang kita punya. Itulah ya. Last question. Bagaimana pandangan Bapak mengenai prospek trading oil atau oil dalam 10 tahun ke depan? Saya melihat yang pertama prospek dari oil ya. Saya melihat bahwa dari tahun ke tahun memang oil tetap stabil. Dan saya punya data meskipun dalam kondisi ekonomi seperti apapun ya kan, oil ini tetap aja dia mainnya di area-area itu aja. Dia akan kembali terus di posisi semula gitu kan. Itu satu. Jadi saya percaya bahwa bagaimanapun keadaannya oil akan tetap stabil ya. Kenapa? Karena data saya cukup panjang dengan semua kondisi ekonomi ya kan. Nah, kemudian yang kedua dari sisi trader ya, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa mempertahankan sesuatu yang buat kita hancur, benar nggak? Teman-teman udah hancur nih, banyak yang hancur di gold, banyak yang hancur di forex ya kan, banyak yang hancur di gold, banyak yang hancur di forex ya kan. Lah kita
ya mungkin rezekinya bukan di sana. Kenapa kemudian kita mempertahankan sesuatu yang nyata membuat kita hancur? Betul. Ya kan gitulah ya. Iya, betul kita sekali. mempertahankan sesuatu yang membuat kita hancur ini ya kan. Jadi nggak ada salahnya kan. Mungkin rezeki teman-teman bukan di forex, mungkin rezeki kalian bukan di gold. Saya tidak mengatakan bahwa forex dan gold jelek ya, tapi mungkin rezekinya bukan di sana. Nggak ada salahnya kan. Betul. Kita meriset di oil seperti saya ya kan. Betul. Saya hancur di gold dan forex ya kan. Tapi saya berhasil nih ya kan, berhasil recovery-nya di oil ya kan. Jadi ya nggak ada salahnya kan kita kita istilahnya ya open minded, kita mencoba untuk membuka meriset hal-hal yang baru yang lebih masuk akal. Keluar dari zona nyaman yang menghancurkan. Benar, keluar dari zona nyaman ya. Saya suka bahasa kamu ini ya, keluar dari zona nyaman yang menghancurkan ya kan. Dan fanatik buta yang berlebihan Betul, ya kan. betul. Fanatik buta, kita berdepan, wow, gold yang paling bagus, forex yang oil yang nggak akan selesai ya kan. Sekarang pertanyaannya adalah, lu berhasil nggak di gold? Sudah berapa lama lu trading di gold? Sudah berapa lama lu trading di forex? Lu berhasil nggak di sana? Itu aja, kita fokus di situ. Kalau lu gagal, ngapain lu fanatik di situ ya kan? Betul sih. Jadi lagi-lagi saya katakan buat teman-teman yang mungkin hari ini yang rugi di gold, yang rugi di forex, yang rugi di saham bahkan teman-teman mungkin yang rugi di kripto ya kan. Ya mungkin rezekinya bukan di sana. Coba dong kita buka mata ya, riset oil. Atau kemudian mungkin bisa ikut di Akademi Trading Oil ya, karena di Akademi Trading Oil kan semua sudah kita siapkan lah ya kan. Risetnya sudah ada. Teman-teman benar-benar tinggal menguji strategi yang sudah kita uji ya kan, dan saya berhasil di situ ya kan. Nah, jadi mungkin ya itu salah satu langkah recovery-nya adalah ya mungkin nggak harus recovery di forex dan gold ya kan. Makanya salah satu buku saya lah ya yang ini ya. Oke, maaf. Di buku saya, salah satu buku saya ini adalah menceritakan bagaimana saya recovery. Setelah loss di gold dan forex ya saya akhirnya berhasil recovery-nya ya di oil. Nah, bagaimana saya recovery mental dan recovery modal semua saya tulis di sini. Dan ini nanti buku ini buku kedua saya ya. Ini ada pilihan-pilihan yang realistis di sini. Bahkan buat teman-teman yang sudah nggak punya modal pun ada nih pilihan realistis ya. Jadi ini ada pilihan langkah-langkah yang realistis nih, baik itu untuk recovery mental ataupun recovery modal. Jadi ini ada pilihan-pilihan realistis di sini. Jadi setelah teman-teman baca ini ya, mungkin nih buat teman-teman yang sedang loss ya di forex, gold, kripto, saham atau di produk apapun ya kan, mungkin ada rencana untuk top up, ada rencana untuk jual aset untuk top up lagi, ada rencana untuk hutang ya kan, tambah hutang, atau kemudian ada rencana untuk ganggu uang bisnis yang lain. Saran saya harus stop dulu, karena kalian harus menemukan peta recovery. Tanpa peta recovery, wah nanti akan terjebak lebih dalam nanti, karena itu saya pernah terjadi sama saya. Saya cukup dalam mengalami kerugian dan kehancuran di trading karena saya nggak punya peta recovery. Nah, di buku inilah kemudian ada pengalaman empiris saya tulis di sini, dan buku ini ada ISBN-nya ya. Dan insya Allah kita awal Januari atau kemudian di 2025 nanti kita akan launching buku ini. Bedah buku ya. Kita akan bedah buku ini di Jakarta dan sama buku saya yang satunya ya. Dan Fondasi Sukses Trading Oil. Dan mudah-mudahan nanti sekalian kita launching Akademi Trading Oil, karena ini aja kita masih siapkan semua ya. Kita masih siapkan semua. Jadi buat teman-teman, ini yang jelas kalian mau trading di produk apapun, pastikan risetnya, pengujiannya, dan pastikan kalian berhasil di sana. Nah, mungkin itulah ya. Jadi itu tadi dia Pak, keluarlah dari zona nyaman yang terus menghancurkan kamu, kemudian berhenti FOMO pada satu produk yang tidak jelas arahnya, berhenti FOMO yang tidak berarah ya Pak terhadap satu produk, berhenti fanatik fanatik yang tidak jelas. Betul, kita nggak boleh fanatik ini ya. Kita nggak boleh fanatik. Jadi kita meyakini sesuatu karena memang kita ada risetnya, ada pengujian, dan memang terbukti banyak yang berhasil. Kalau terbukti banyak yang gagal, berarti kan ada sesuatu nih. Betul. Makanya saya katakan di oil mana yang gagal? Sangat sedikit orang yang gagal di oil. Kenapa? Karena orang sebenarnya kalau kita mau petakan konsep scalping, day trade ataupun swing, oil yang paling masuk akal. Dan saya punya data itu semua. Nah, jadi teman-teman kalau mau pengen tahu lebih dalam ya harus ikut di Akademi Trading Oil. Datanya semua ada di sana nanti ya. Betul, karena by data, by riset semua. Itu juga teman-teman jangan malas meriset ya. Karena Bapak pun sudah sukses, seorang trader profesional sampai saat ini pun masih melakukan riset terus ya Pak gitu. Jadi teman-teman itu dia tadi beberapa pesan dari Om GF, dan ini mungkin Pak ada pesan buat teman-teman agar tidak salah memilih produk, atau bagi teman-teman yang mungkin masih mencari-cari produk apa nih yang cocok buat saya gitu. Oke, pesan saya adalah yaitu tadi ya, saya kembali mempertegas ya bahwa kita nggak boleh fanatik ya.
Kita nggak boleh fanatik ya kan dengan produk yang kita tradingkan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menambah keyakinan kita dengan riset. Ya, temukan pola yang dominan, ya, kemudian temukan kapan normal, trending dan ekstrim, kemudian racik strategi di situ, kemudian uji dengan backtest. Backtest nggak bisa hanya waktu singkat, tapi harus di backtest di kondisi market normal, trending, ekstrim, kemudian uji dengan teknologi AI ya, expert advisor, kemudian itu salah satu langkah yang paling bagus ya untuk menambah keyakinan kita ya kan. Kemudian forward test, baik itu forward test dengan trading manual ataupun dengan menggunakan robot trading ya. Dan ketika teman-teman melewati proses ini dengan cantik ya kan, maka saya pastikan kalian akan sukses di trading. Sekalipun tidak sukses, paling tidak teman-teman tidak jatuh lebih dalam. Karena lagi-lagi saya katakan tidak ada orang yang bisa menjamin siapapun bisa berhasil di trading, bukan hanya di trading tapi di bisnis apapun. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menghindari kerugian-kerugian ataupun kehancuran yang lebih dalam terhadap bisnis yang kita tekuni hari ini. Betul sekali. Jadi Bapak di sini tidak menjanjikan profit apapun, tapi bagaimana Bapak membantu teman-teman untuk terhindar dari kerugian atau kehancuran yang lebih besar, yang lebih mendalam. Itu yang jauh lebih penting. Jadi bukan hanya persoalan bagaimana cara sukses di trading ya, yang harus kita pahami, tapi kita juga harus memahami bagaimana cara supaya kita tidak hancur di trading. Siap. Seru banget Pak, seru banget tema kita hari ini, karena menurut saya selama ini kita tuh selalu membahas lebih ke profit atau loss atau mungkin margin kalau dan sebagainya. Tapi tiba-tiba pasti banyak teman-teman yang bertanya, Gibran Ferdiansyah muncul ke permukaan seorang trader oil profesional, di mana trading oil ini masih tabu gitu ya Pak untuk di kalangan masyarakat. Kan memang banyaknya seringnya forex atau crypto atau gold dan lain sebagainya. Terus kemudian Bapak muncul sebagai trader oil nih. Wah, kenapa nih harus oil gitu ya? Banyak banget pasti pertanyaan dari teman-teman. Kak, kenapa sih saya pun kalau misalnya biasa saya live di TikTok banyak banget yang nanya, Kak, kenapa harus oil? Sekarang teman-teman langsung dijawab sama trader oil profesionalnya sendiri, Om GF. Baik, terima kasih Om GF untuk podcast kita hari ini, untuk tema yang sangat menarik, untuk banyak banget insight-insight baru buat teman-teman, banyak sekali masukan-masukan dan motivasi buat teman-teman trader di luar sana yang mungkin masih belum cocok dengan produknya atau masih bingung memilih produk. Nanti kita akan ketemu di podcast kita selanjutnya yang lebih menarik ya Om GF. Jadi itu dia teman-teman, mungkin ke depannya kalau teman-teman ada saran nih, pengen nih tema apa yang pengen kita angkat di podcast kita, teman-teman mungkin ada masukan, teman-teman boleh di komen di YouTube kita, teman-teman, Om GF bahas tentang ini dong, saya mau dengar, boleh banget ya teman-teman. Kita tunggu masukan-masukannya, tema-tema yang paling menarik. Itu dia teman-teman, sekian untuk podcast kita di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.